Ustadz Muhammad Yahya PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, jajaran direksi yang saya hormati, ustadz-ustadzah yang saya banggakan, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan menggali hikmah dari kisahnya David and Goliath, ya, Talut dan Jalut, yang nanti coba kita renungi kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari perspektif pendidikan, ya. Karena sebenarnya setiap mau ke tazkiyah saya mikir surat apa lagi ya kira-kira ya yang bisa dihubungkan dengan pendidikan. Jadi kalau ada yang tidak nyambung mohon disambungkan sendirilah. Pokoknya kita coba mengkaji Talut dan Jalut yang direkam oleh Al-Quranul Karim. Karena ada beberapa hal yang menarik terutama dengan kondisi hari ini, mendekati Pilpres dan segala macamnya, dan kira-kira bagaimana bisa melahirkan orang seperti Daud, seperti David, seperti kisah yang digambarkan oleh Al-Quran yang bisa mengalahkan the giant person, orang yang sangat mighty person, yang sangat kuat, Jalut atau Goliath yang nanti bisa terbunuh atau dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Oke, tanpa memperpanjang kita mulai saja. Insyaallah kajian kita mulai ayat ke-247 dari surat Al-Baqarah. Menariknya di dalam Al-Quranul Karim kita seringkali diajarkan oleh Al-Quranul Karim dengan kisah yang tidak dimaksudkan untuk menceritakan kisah itu sendiri, tapi kita diminta untuk mengambil ibrah. Saya perlihatkan dulu, pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat ayat ini turun, sebenarnya ayat ini juga menjadi pegangan bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk kejadian yang akan terjadi pada masyarakat muslim. Dan sebenarnya ada gambaran nanti yang sama sebenarnya, pengulangan sejarah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagaimana juga yang terjadi pada Bani Israel, terutama pada kisah Jalut dan Talut misalnya, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang digambarkan. Jadi ketika para sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW membaca ayat ini, sebenarnya mereka sedang seperti menggambarkan masa depan mereka sendiri. Itu konteksnya kalau kita lihat pada diri Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk kita hari ini tentu saja harus ada refleksi yang lain, ya. Boleh jadi refleksi kepada kehidupan umat kita ke depan, refleksi kita sebagai pribadi, dan juga tentu saja dalam konteks pendidikan kita juga diperbolehkan untuk merefleksikan kisah ini dalam konteks kependidikan, ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'. Kisahnya diawali dengan Al-Mala'. Al-Mala' oleh Imam Syaukani ditafsirkan dengan Al-Ashraf minan nas, pemuka dari sekelompok manusia, orang yang paling powerful, the elite, the upper class. Kalau kita mau bikin stratifikasi dalam sebuah komunitas. Mala' berasal dari kata mala'ah, to fill up. Kalau kita mau mengisi sesuatu, mala'ah. Dari kata situ muncul kata mala'. Maksudnya gini, dulu di sebuah komunitas itu, kalau kita lihat sampai detik hari ini, setiap komunitas ada kursi tertentu, ada posisi tertentu yang hanya bisa diisi oleh orang-orang yang kita anggap sebagai kaum elit. Di kita misalnya ada DPR, ada eksekutif isinya dan segala macam, dan dia tidak akan penuh kecuali diisi dengan eksekutif tersebut. Dari situ diambil kata mala' di dalam Al-Quranul Karim. Jadi misalnya kalau di Arab dulu ada Darun Nadwah, yang di situ harus ada Abu Jahal, pembesar-pembesar orang Quraisy, mereka disebut dengan mala'. Nah, di semua komunitas ada. Kita hari ini nyebut the elite, ya. Kita menyebut dengan the upper class misalnya, dan segala macamnya. Oke. Ini malaknya Bani Israel. Kalau kita melihat orang Yahudi,
dengan 12 sukunya, kira-kira berarti ada 12 orang yang datang kepada Nabi pada saat itu. Ada juga yang menyatakan satu tribe orang Yahudi itu ada 6 pemimpin. Jadi kalau 6 kali 12, tidak terlalu penting untuk urusan itu. Yang jelas ada sekelompok mala, the elite of Israel, datang menemui, alam taro, tidakkah kamu melihat? Lihat cara Al-Quran menggambarkan cerita. Seakan-akan kita ini disuruh untuk melihat keadaan itu, sehingga kita bisa mengambil ibrahnya. Inilah bedanya kalau Al-Quran bercerita tentang sebuah kisah. Dia tidak hendak menceritakan kisah itu sendiri, tapi kita harus merenungi, seakan-akan kita melihatnya dan kita ngambil ibrahnya apa nanti. Oke. Ilal mala'i min bani Israel. Meskipun awalnya kepada Nabi Muhammad, tidakkah kamu melihat, hei Muhammad, kita juga tentu saja, kepada malaknya, kaum elitnya Bani Israel, min ba'di Musa, jauh setelah Nabi Musa alaihissalam. Kejadiannya kira-kira pada masa Nabi Daud. Jarak Nabi Daud dan Musa alaihissalam kira-kira 1000 tahunan. Ini sudah lama, jadi dari Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa nanti ada nabi yang kita namanya tidak tahu, ya. Macam-macam, ada yang Samuel dan segala macamnya nanti. Nah, ini jedahnya kira-kira 1000-an tahun dari Nabi Musa alaihissalam. Karena itu Quran menyatakan mim ba'di Musa. Ini dari masa yang a bit far away from Musa, jauh dari Nabi Musa alaihissalam. Idh qalu linabiyyin, kemudian dia berkata kepada nabi lahum, bagi mereka. Yang menarik kita perhatikan, Quran itu sangat cermat di dalam cara dia mengungkapkan sebuah kalimat. Dan cara dia membuat sebuah kalimat sebenarnya tidak hanya menunjukkan keindahan bahasa, tapi lebih melihat, tapi juga menunjukkan apa yang terjadi sekitar di lingkungan, di suasana sosiologis yang melingkarinya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kadang kita seringkali mendapati kalimat nabiyihim. Misalnya nabiyuhum, kalau ada nabi sama orang digandeng jadi satu, akhohum misalnya, ya, digandingin jadi satu. Tidak ada batasannya, ada 2 kata dijadiin jadi satu, bentuknya idhofah. Kalau kita lihat ini menarik, Quran menggunakan kata lahum, bukan linabiyihim misalnya, tapi linabiyin lahum. Untuk menunjukkan apa? Kalau dikasih jedah antara 2 kata, itu menunjukkan ada hubungan yang jauh, tidak ada ikatan yang benar-benar dekat. Quran ini ingin menunjukkan para pemimpin kaum elit ini mendatangi nabinya. Sekarang bayangin, ini elit, kelompok elit di mana-mana yang menguasai satu komunitas. Ya, biasanya kaum elit. Kaum elit itu yang memiliki kekuasaan, yang memiliki ekonomi dan segala macamnya. Amerika saja yang mengklaim sebagai negara demokratis, yang katanya kekuasaan itu egaliter, di-share secara plural. Tapi C. Wright Mill misalnya menjelaskan bahwa kalau mau dilihat sebenarnya di Amerika demokrasinya seperti piramida. Yang menguasai tetap segelintir orang, yang katanya C. Wright Mill terdiri dari 3 komposisinya: militer, political leader, ya, pemimpin politik, sama businessman atau pemilik corporation. 3 itu al-malaknya di Amerika. Saya tidak tahu di Indonesia apakah mirip atau tidak. Siapa penguasa kaum elit di Indonesia? Surya Paloh, business corporation, ya, misalnya. Prabowo, political leader, business corporation misalnya. Menarik untuk kita perhatikan. Apakah tesisnya si Wright Mill applicable juga untuk Indonesia? Silakan dipikirkan. Tapi yang menarik, Allah ingin menggambarkan gambaran masyarakat Yahudi, masyarakat Islam pada saat itu di zaman setelah 1000 tahun ba'da Nabi Musa alaihissalam. Ini para pemimpin elitnya, kalau bahasa sekarang para politikusnya, datang menemui kiai, datang menemui ustadz kalau bahasa sekarang. Karena Bani Israel itu masih memiliki seorang nabi. Quran tidak menjelaskan siapa nabi ini. Kalau kita buka tafsir terjadi perbedaan. Menurut ini ada menyatakan Yusa bin Nun, menurut riwayat ini ada menyatakan Hizkil, menurut riwayat ini wallahu alam. Kita tidak terlalu memusingkan urusan itu karena Quran tidak mengambil pusing siapa nabi itu. Kalau kita compare dengan di Bible, nabinya adalah Samuel atau Sham'un, ya, Samson kalau dalam bahasa kita.
Wallahu alam. Ada yang menyatakan Syamuel yang lebih dekat dari kata L-nya itu Allah, jadi sama dengan Sami Allah. Syamuel dengan sama-sama dengan Sami Allah. Allah mendengar doanya. Kenapa? Karena orang Yahudi dulu dibagi jadi dua dalam urusan kekuasaan politik sama kekuasaan agama. Yang biasanya menjadi raja itu harus dari anak keturunannya Banu Lawi. Jadi min sibti Lawi, dari Bani Lawi. Sementara yang biasanya menguasai kekuasaan politik, ya, jadi raja itu dari Banu Yahuda. Dari Yahuda jadi malik-malik, jadi raja-raja. Sementara dari Banu Lawi jadi nabi-nabi. Lah, suatu saat karena orang Yahudi ini banyak melakukan kesalahan, kemudian berhasil dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Banyak dari mereka yang terbunuh, kota-kotanya dicaplok, 5 kota besar orang Yahudi dikuasai oleh musuh-musuhnya, sehingga kemudian banyak yang terbunuh. Dari suku Banu Lawi hanya tersisa seorang perempuan yang sedang hamil, suaminya mati di dalam pertempuran, sehingga orang perempuan ini dikarantina oleh orang Bani Israel dalam keadaan hamil, berharap bahwa anaknya nanti yang lahir seorang laki-laki yang diharapkan akan dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Menurut Ibnu Katsir, dari perempuan inilah nanti yang melahirkan anak yang bernama Syamuel, yang nanti oleh Allah diangkat menjadi nabi, yang jadi nabinya. Kalau di ayat ini yang Allah sebut linabiyil lahum Syamuel, karena itu dinamain Sami Allah. Allah mendengar doanya dan dia dijadiin nabi. Syamuel nabi ini sudah dalam kondisi yang sudah tua, ya. Didatangi oleh political leader. Tujuannya apa kata dia? Kata dia, ib'ats lana malikan. Bahasa kita sekarang, pilih, angkat kami siapa yang paling cocok lah kira-kira yang mau jadiin presiden ini, yang jadi raja. Saya tanya, ini agak mirip dengan kita hari ini. Kalau musim political campaign atau musim mau pilih presiden, merupakan hal yang biasa enggak para politikus mendatangi para ulama untuk mohon restu siapa yang kira-kira paling cocok? Jadi rajin. Mbak Maimun Zubair, ya, karena sekarang mau lagi pilihan gubernur Jawa Tengah, ramai didatangi oleh partai politik, ya. Ib'ats lana malikan, kira-kira begitu, persis sama sebagaimana yang digambarkan Al-Quranul Karim. Itu yang terjadi pada masa saat itu. Saya tanya, kalau asyrafnya, malaknya orang Bani Israel datang menemui nabi mereka dan berkata, ib'ats lana malikan, dugaan jenengan semuanya, kira-kira siapa yang mau dijadikan, kira-kira harapan orang malak ini, kaum elit yang mau dipilih oleh Nabi Syamuel, katakanlah kita ambil nama itu misalnya, untuk menjadi nabi, kira-kira siapa? Ya salah satu di antara mereka. Tidak mungkin, karena mereka ini di elit. Mereka itu minta garansi, karena kalau nanti ada salah satu mereka yang kemudian di-approve atau dikasih legitimasi, maka kalimat yang dibawa oleh Nabi itu akan diflorkan kemana-mana. Saya sudah dapat restu ini, dapat mandat, ya, dan itu menjadi kekuatan. Dan siapa yang tidak milih saya, seakan-akan nanti you tidak religious, you melanggar agama. Sound familiar dengan apa yang terjadi pada kisah kita hari ini? Sama persis. Ya, kalau you tidak dukung itu, you tidak Islami. Kalau ini segala macam. Dan sebenarnya ini tidak ada urusan dengan Islam atau tidak Islam, tapi urusan politik saja. Persis bagaimana malak datang kepada Nabi itu. Dan itu berulang-ulang kayak demikian. Di Barat sama, orang sekarang menggunakan anti-Islam. Ya, sebenarnya bukan mereka mau mendukung Kristen, dia hanya menggunakan motivasi pribadinya, politik pribadinya untuk memenangkan keinginan politiknya. Itu saja yang terjadi. Yang menarik sekarang, dan Nabi ini adalah orang pilihan dari Allah SWT. Ya, yang menarik apa katanya? Dan lihat kalimatnya. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Pilih dari kami
pilihlah jadikan raja, pilih seorang raja atau seorang jenderal untuk kami berperang di jalan Allah SWT. Kalimatnya menarik, dikasih kalimat fi sabilillah, karena dia mau menunjukkan bahwa kami ini orang agamis. Nanti tolonglah pilih raja yang akan berperang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaihimul qital alla tuqatilu. Kata Nabi ini, lihat kalimatnya tidak mengulang fi sabilillah. Karena Nabi Samuel tahu itu cuman politikus. Yuk datang sini ini memperlihatkan diri seakan-akan orang yang soleh, ngomong bahasanya dengan bahasa syariah dan segala macam. Insya Allah Pak Yai, alhamdulillah Pak Yai. Padahal di luar dia tidak pernah ngomong begitu, persis sama. Dan lihat kalimatnya, tidak diulang lagi fisabilillah kalimatnya. Ketika Nabi berkata, hal asaitum, tidakkah mungkin, sangat sekali, mungkin sekali, kata dia, in kutiba alaikumul qital, kalau benar-benar Allah mewajibkan perang nanti atas kalian semuanya, alla tuqatilu, kamu tidak akan ikut perang. Udahlah, jangan ngomong syariah di hadapan saya, kira-kira begitu. Kalau nanti benar-benar terjadi perang dan diwajibkan perang, kamu tidak akan perang toh. Wah, menariknya. Dan tidak dikasih begini, alaikumul qital fi sabilillah alla tuqatilu, enggak dikasih fi sabilillah. Quran itu menarik. Kalau dia menghilangkan dan segala macam, ini menunjukkan suasananya. Politikus datang kepada spiritual leader. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, kata dia. Bagaimana mungkin kami tidak akan perang di jalan Allah SWT, padahal kami ini diusir dari rumah-rumah kami dan dari anak-anak kami. Wah, di mana-mana begitu malah itu elit meyakinkannya kayak membela Islam, kayak membela agama dan segala macamnya. Tetapi apa yang terjadi? Falamma kutiba alaihimul qital, begitu terjadi peperangan, tawallau, mereka berpaling, illa qalilan, kecuali sedikit saja. Sedikit yang ikut, qalilan minhum. Wallahu alimun bizzalimin, dan sungguh Allah tahu terhadap orang-orang yang zalim. Mari kita lihat. Waktu ayat ini turun, kita masih belum comparekan ke pendidikannya, tapi kita lihat dulu. Bagi orang-orang Arab, bagi orang sahabat Rasulullah SAW di Madinah, kondisinya hampir mirip. Jadi mereka membaca ayat ini, tapi sebenarnya dia membaca realitas yang terjadi pada dirinya. Di masyarakat Madinah, kondisinya sama. Bukankah dulu orang Madinah yang berfaksi-faksi itu ada 14 distrik kalau mau kita mudahkan, antara Aus sama Khazraj, itu semuanya kepemimpin ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Dan yang menarik, nanti siapa datang mereka kepingin untuk menjadi diangkat pemimpinnya. Nah, bedanya adalah nanti siapa yang jadi pemimpin. Kalau pada kisah ini nanti yang diangkat jadi pemimpin adalah Talut, bukan dari kalangan di elit yang mereka, loh kok bisa Talut ini, kenapa bukan kita? Persis yang dialami oleh Aus sama Khazraj dan orang-orang Yahudi Madinah, yang mereka menganggap kita ini butuh pemimpin, tapi ternyata bukan Abdullah bin Ubay bin Salul yang jadi pemimpin, yang merupakan orang paling tertua, yang dia sudah siap-siap mau memakai pakaian kebesarannya karena dia mau menjadi pemimpin Madinah. Tapi begitu ternyata orang-orang memilih Muhammad SAW yang tidak diperhitungkan, nggak tahu loh kok bisa orang luar. Persis sama kejadiannya nanti. Padahal maunya dia kita mau dan segala macamnya. Seakan-akan surat ini ketika turun, ayat ini ketika turun juga menjadi pelajaran, kayak sebagai manual hidup bagi para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu indahnya Al-Quran saat turun pada para sahabat Rasulullah SAW. Dia tidak sedang membaca kisah, tapi seakan-akan jadi guidance hidup dia ke depan. Dan nanti sama persis apa yang terjadi. Nanti bisa David melawan Goliat, apa yang terjadi? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat, sama persis ketika orang Islam yang kecil jumlahnya 300-an sekian itu
melawan kekuatan yang sangat besar dari orang Quraisy. Siapa yang menang? Rasulullah SAW dan sahabatnya di perang Badar. Dan itu persis apa yang terjadi pada David dan Goliath sebenarnya. Jadi menarik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan cerita ini untuk menginspirasi dan jadi guidance bagi para sahabat Rasulullah SAW. Oke, karena itu nanti kita juga harus merenungkan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Oke, saya lanjutkan dulu kisahnya. Wa qala lahum nabiyuhum, dan kemudian berkata nabi mereka, Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Kata dia, sesungguhnya Allah telah pilih ya, Allah bangkitkan untuk kalian ya, sebagai anugerah buat kalian Talut ya. Dan kalau Al-Quran menggunakan nama itu menarik. Kadang-kadang Quran itu kalau kasih nama bukan nama aslinya kadang-kadang, tapi nama yang menunjukkan karakter paling utamanya. Misalnya kalau dalam Bible, dalam Taurat namanya bukan Talut, ada yang menyatakan namanya Saul, diperkirakan mirip ke bahasa Arab jadi Saul karena terlalu banyak bertanya, kata dia, Saul. Ya karena mungkin orang Bani Israel tidak senang. Tapi Quran menggunakan namanya sebagai karakter fisiknya. Karena ternyata sebagaimana yang dilukiskan oleh Imam Qurtubi, tingginya Talut, orang paling tinggi dari kalangan Bani Israel itu hanya sepundaknya Talut, karena dia tinggi. Tawil kalau dibikin mubalaghah jadi Talut karena dia sangat tinggi orangnya. Dan memang menarik, Quran kadang meskipun dia tidak mengambil nama aslinya, tapi Quran mengambil karakter paling utama dipakai sebagai nama. Seperti katakanlah bapak atau pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, dari kata wizrun, beban. Kenapa disebut Azar? Karena dia orang yang paling sering membawa batu untuk dipahat kemudian dijadikan patung. Lah Quran ngambil itunya dan namanya dengan Azar misalnya. Menarik cara Allah Subhanahu wa taala menggunakan penamaan para figur di dalam Al-Qur'anul Karim. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqul mulki minhu. Kata dia, mereka berkata, kata dia, bagaimana mungkin begitu ditunjuk padahal dia datang kepada Nabi untuk meminta seorang jenderal, untuk minta seorang raja yang akan menyelesaikan persoalan mereka, karena Bani Israel sudah mulai banyak dikuasai ya. Banyak yang terbunuh anak-anak mereka, sehingga mereka meminta seorang raja dan jenderal yang akan memimpin mereka dalam peperangan. Akan tapi yang menarik digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, begitu Nabi itu menyatakan bahwa ini pilihan bukan pilihanku, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yakni Talut dipilih oleh Allah SWT sebagai malik bagi Bani Israel. Apa yang terjadi? Mereka responnya, kata dia, anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana mungkin dia menjadi raja bagi kita. Apa kata dia? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, sementara kami ini jauh lebih berhak untuk menduduki posisi raja tersebut. Minhu, dibanding Talut. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Yang pertama, kritik mereka kenapa dia kok tidak layak untuk menjadi raja. Dan ini juga menjadi gambaran masyarakat Muslim saat itu ya, karena Bani Israel saat itu adalah masyarakat Muslim. Oke. Yang pertama, kritik mereka adalah kenapa mereka kok tidak mau Talut menjadi pimpinan mereka, adalah karena mereka, kata dia, lebih berhak. Kenapa? Kritik orang Yahudi adalah dia bukan berasal dari Banu Lawi. Kami lebih berhak. Kami ini kaum elit dibanding dia. Satu, rasis mereka. Yang kedua, lihat, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan Talut itu belum pernah diberi satu momen pun, satu saat pun dalam hidupnya harta. Dia ini orang yang tidak punya. Tidak mungkin dia bisa jadi pimpinan, tidak mungkin dia bisa jadi gubernur. Ya, kalau tidak setor 200 miliar misalnya, tidak bisa. Ya, kata Lanyala misalnya, mirip, menarik ya, menarik. Dan itu sudah dari dulu sebenarnya kayak begitu itu, dari dulu.
Seakan-akan untuk menjadi pemimpin orang harus dari kalangan elit, dari kalangan yang memiliki harta benda dan segala macamnya. Dan lihat nanti Allah Subhanahu wa taala memilih pemimpin. Dan itu nanti yang harus kita building kepada anak didik kita. Nanti kalau kita hubungkan ke pendidikan. Saya ingin lanjutin dulu. Satu, kritik mereka adalah dianggap Talut tidak layak memimpin karena dia bukan dari kaum elit. Yang kedua, dia miskin, dia tidak punya uang. Yang ketiga, kata dia, qala innallaha astafahu alaikum. Allah mengkritik juga dengan dua hal. Sesungguhnya, ya, kata Nabi Samuel, ini bukan aku yang milih, Allah yang milih. Dan kalau Allah memilih, terserah Allah. Kalau Allah milih atas dasar suka, kalimat yang dipakai istifa. Ya udah, saya pilih mau saya. Kalau ikhtiar, orang milih karena lebih baik. Kalau ada dua pilihan, kenapa kok milih yang ini? Karena ini kualitasnya lebih baik. Namanya ikhtiar. Tapi kalau istifa, orang memilih karena I like it. Kenapa kok milih minuman ini dari minuman yang lainnya, merek yang ini dengan merek yang lainnya? I don't know, I like it. Saya nggak tahu, saya suka aja. Ya, sama, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, kalau Allah memilih sesuatu tentu tidak melanggar kebijaksanaan. Ya. Nanti kita melihat hebatnya kenapa Allah memilih Talut. Kenapa Allah memilih Talut? Oke, kita lanjutkan dulu. Kritik jawabannya dari Allah SWT yang melalui lesannya Nabi Samuel adalah Allah yang milih dia. Yang kedua alasannya wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah nganugerahi, nambahin kepada Talut dengan dua dia. Bastatan fil ilmi wal jism. Ya, secara ilmu dia qualified, dan ini nanti yang menjadi ukuran kita. Kalau kita mau menjadikan seorang leader, ya, atau menjadi seorang pemimpin, yang pertama adalah dia punya ilmunya, leadership, wal jism. Dia memang pinter. Kalau untuk urusan perang tidak ada orang yang lebih capable dibanding Talut. Dia tahu ilmunya ini dan segala macamnya. Wal jism, badannya tegap, gagah dia. Apalagi yang mau dia lawan nanti adalah Goliat, Jalut yang mau dilawan. Karena itu yang paling tepat menurut Al-Qur'anul Karim. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah menyatakan sesungguhnya kerajaan, kekuasaan itu diberi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menarik. Kayak tadi orang berpikir bahwa untuk menjadi raja atau menjadi jenderal itu seperti haknya kaum elit. Allah mengingatkan bahkan seluruh harta benda ini miliknya Allah SWT. Kita ini cuma diamanain. Karena itu Allah menyatakan wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah beri kekuasaannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Ya, ini bukan hak siapapun, terserah Allah. Allah yang menitipkannya. Kita lihat dulu, wallahu wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah wasi', maha luas kepemurahannya, alimun, dan Allah tahu siapa yang harus diselek, siapa yang harus dipilih untuk menjadi pemimpin. Oke, ada 3 karakter sekarang. Mala, satu dengan karakternya, yang ini menguasai culture masyarakatnya. Jadi kalau secara mudah kita bisa melihat masyarakat Bani Israel pada saat itu atau masyarakat Islam saat itu materialistis, dikuasai oleh kaum elit, ya, persis gambaran ya masyarakat modern hari ini, ya, materialistis masyarakatnya, semua ukurannya adalah dari harta benda, kehormatan orang diukur dari harta benda, ya. Ini untuk nunjukin hancur masyarakat ini. Secara spiritual sudah tidak tumbuh. Dari mana kita bisa tahu? Bahkan cara dia untuk meminta kepada nabinya saja sudah memperlihatkan bagaimana spiritualisme drop pada masa itu. Oke. Dan itu karakter Malak. Ada karakter Talut yang oleh Allah dikasih fisik yang kuat, ilmu yang kuat, dan karena itu nanti Allah memilih tidak dari kalangan elit. Di mana-mana nanti kalau Allah mau membangkitkan satu umat, dia pilih dari sesuatu yang dari kelompok yang tidak disangka-sangka. Cara Allah benahi umat. Ya, nanti kalau kita ambil hikmahnya, ya. Satu, Talut dari kelompok
yang tidak disangka-sangka, ya, bukan kelompok elit, tapi dia memiliki dua hal: fisiknya sangat baik, ya, kuat dia, tegap dia, tinggi dia. Yang kedua, punya ilmu dan Allah berikan dia kekuasaan. Oke, wa qala lahum nabiyuhum, dan mereka ini sebenarnya belum mau tetap, dan ini menunjukkan spiritual yang rendah. Karena mereka bagaimana Talut ini bisa appropriate, bisa tepat untuk menjadi raja kami, untuk menjadi pemimpin kami, yang akan bersama-sama menggerakkan kami untuk melawan musuh-musuh kami. Ya, kata Nabi Samuel, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda miracle-nya, tanda mukjizatnya, bahwa memang Talut ini dipilih oleh Allah SWT, ayyatiyakumut tabut, nanti tabut itu akan datang kepada kalian. Tabut itu Ark of Covenant atau peti kotak. Di dalamnya berisi macam-macam, tongkatnya Nabi Musa, 2 lembar dari Ten of Commandment itu, ada macam-macam manna, masih ingat manna wasalwa, ada macam-macam di dalamnya, sisa peninggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dulu oleh orang Bani Israel, setiap mereka membuka wilayah dan setiap mereka perang, dia bawa ini, tabut ini. Dia letakkan di paling depan dan selalu menang. Setiap tabut itu dibawa untuk dalam peperangan, menang dia. Tabarukan dengan peti itu. Nah, nanti ada konsep tabarukan, tapi nambah tabarukan ya. Jadi tabut ini dibawa, chestnya ini dibawa. Dalam konteks kita, tabut ini dulu juga dipakai untuk arah untuk sholat, sehingga dia seperti portable Ka'bah kalau sekarang. Kalau orang Islam punya permanen Ka'bah, orang Yahudi portable, bisa dipindah, namanya tabut. Dan yang menarik, karena mereka mulai korupsi, tidak mentaati agamanya, mulai korup masyarakatnya, kelihatan sekali tadi, mereka berubah menjadi kaum materialis dan segala macamnya. Orang-orang Islam pada saat itu mulai dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Setelah dikuasai, tabut berhasil dicuri, kira-kira begitu. Dicuri karena dulu selalu menang, sekarang dibawa ke tempatnya mereka, musuh-musuhnya orang-orang Yahudi. Tapi yang menarik, setiap tabut itu diletakkan di satu masyarakat, yang terjadi adalah satu masyarakat itu kena penyakit semuanya, sehingga ketakutan mereka dipindahkan ke desa yang lain, di kota yang lain. Begitu diletakin di situ, kena penyakit lagi, dipindahkan yang lain lagi, dipindahkan yang lain lagi, sampai kesimpulan mereka, udahlah, ini bukan membawa keberkahan, tapi justru membawa kehancuran. Karena itu mereka kemudian letakkan di kereta yang dibawa oleh 2 kerbau atau apalah, satu sapi nanti yang dibawa oleh malaikat, ya, yang malaikat menggaitnya itu, sampai kemudian berjalan. Menurut riwayat, siapapun yang mau mendekati tabut ini yang berjalan terus, ya, itu mati, sehingga tidak ada yang berani mendekati, sehingga nanti dia terus sampai di Bani Israel, di dekat rumahnya Talut. Beda-beda, ada yang menyatakan riwayat yang mengambil nanti Daud alaihissalam, macam-macam. Tapi yang jelas, ini sebagaimana Al-Quran menyatakan, atau seperti Nabi Samuel yang menyatakan, tanda kalau Talut dipilih oleh Allah SWT, tabutnya nanti akan datang. Dan itu miraculous. Kalau sekarang kayak Hajar Aswad, tanda kalau misalnya Ustadz Rojab mau jadi Imam Mahdi, nanti misalnya Hajar Aswad akan datang sendiri ke Tazkiyah. Wah, kalau sama ini sudah dipercaya, beneran ini. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Saya tanya, kenapa saya berkesimpulan spiritualisme pada masa Bani Israel saat itu mulai dying, mulai mati? Karena saya tanya, mukjizat apalagi yang harus sebenarnya bagi orang yang punya keyakinan, bukankah adanya nabi untuk mereka adalah salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala? Yang kata-katanya mestinya sudah harus ditaati dan dituruti.
Tapi tidak Bani Israel. Karena mereka sudah sangat lagi nih ya. Orang itu kalau lemah imannya, dia butuh sesuatu yang something to be witnessed, yang bisa dilihat baru dia percaya. Jadi iman itu kalau rendah, levelnya adalah seeing is believing. Itu paling rendah, hewan begitu itu. Levelnya hewan itu seeing is believing. Kalau melihat baru percaya aku wes. Iya percaya. Baru percaya. Tapi kalau iman itu orang kuat, dia tidak butuh itu. Karena dia punya akal. Orang itu kalau bodoh, ya dibilangin kelihatan di sana ada asap, ada api di sana. Enggak percaya saya. Le ono asap iku mesti ada apinya. Enggak. Mungkin saja asapnya, itu orang yang bodoh. Baru diajak ke sana, di depan api apa? Iya, percaya aku sekarang. Itu namanya iman paling rendah. Semakin tinggi orang sudah bisa menarik kesimpulan. Manusia kita bisa menarik kesimpulan dari data-data yang ada, dari alam semesta dan segala macam. Kita conclude ada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Itu yang terjadi kalau kita pikirkan. Lah, ini yang menarik. Kenapa saya bilang spiritualisnya dying? Karena sudah ada nabi, sudah dijelaskan ini itu. Mereka menyatakan, oke, mana buktinya? Saking apanya nih? Saking sudah agama sudah mati sebenarnya di kaumnya. Nanti kita lihat apakah kondisi umat Islam sudah semacam itu hari ini. Nanti yang menarik, karena hukumnya nanti sama. Hukumnya sama. Orang beriman itu kalau sudah mulai korupsi, mulai dagang, pasti nanti Allah kirimkan orang yang akan menghancurkan umat Islam. Di mana-mana begitu. Bahkan meskipun bukan orang Muslim, ya. Gini ya, misalnya contoh dulu orang Yahudi yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Siapa yang menghancurkan orang Yahudi? Salah satunya adalah Raja Nebukadnezar. Orang pagan, musyrik dia. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat ibadan lana uli ba'sin syadidin khilalad diyar. Dia bukan orang Muslim. Siapa yang dihancurkan? Orang Muslim yang dihancurkan bahkan. Yang menghancurkan, membunuhi orang-orang Muslim, orang Yahudi pada saat itu di Palestina, siapa? Nebukadnezar. Jadi gini ya, Allah itu sebagaimana yang dulu pernah kita bahas, bahwa kita ini umat Islam dipilih oleh Allah sekarang menjadi ummatan wasatan. Tujuan kita ada dua sekarang, harus menampilkan secara personal Islam itu kayak apa. Tapi tugas paling berat kita juga, kita harus menunjukkan secara kolektif menampilkan Islam itu kayak apa. Kalau kita gagal, nasibnya sama seperti Bani Israel, ya juga akan dihabiskan oleh Allah, di wipe out. Kalau kan kamu sudah jadi Muslim, tak kasih Quran, tak kasih Nabi, dan kamu tidak bisa menampilkan kayak apa sih Islam itu dalam kehidupanmu, kemasyarakatanmu, politikmu, ekonomimu, dan segala macamnya, nanti kalau sudah mentok, caranya Allah adalah dihabiskan. Jadi ganti lagi dengan kaum yang baru lagi. Dan cara Allah bekerja kadang bukan lewat api yang menyambar langsung, hujan yang turun. Enggak, kadang-kadang mengutus musuh-musuh Allah sendiri, tapi dia bekerja tanpa sadar mengerjakan apa yang dimaui oleh Allah SWT. Seperti Nebukadnezar, dia musuhnya Allah SWT, dia bukan hambanya Allah. Karena itu lihat kalimatnya, Allah tidak menyatakan ibadina, tapi ibadal lana. Sama tadi, linabiyin lahum, bukan linabiyihim. Karena ada siapapun hamba Allah SWT, tapi dia bukan hambanya Allah yang dekat. Karena itu dikasih ibadal lana, berbeda seperti wa ibadur rahman. Misalnya kalau Allah senang dibikin idhafah. Kalau enggak masih dikasih tengahnya untuk nunjukin ibadal lana uli ba'syin syadidin khilalad diyar. Surat Bani Israel. Itu untuk gambaran. Nanti kita melihat apa yang terjadi pada kondisi umat Islam hari ini. Kalau kita mengalami hal yang sama, kita yang harus mikirin nanti. Ya, itu yang menjadi tugas kita bersama-sama untuk kita fikirkan. Kita lanjutkan dulu kisahnya sebelum kita ambil hikmahnya.
tabutnya tadi, ya, kemudian kembali lagi dan orang percaya kemudian. Karena sudah ada tabut, baru mereka percaya. Wah, begitu percaya. Ada juga yang menghubungkan, misalnya tabut ini sebenarnya ada juga yang menghubungkan ke kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat saat Ummu Musa takut, ya, kemudian disuruh meletakkan bayi mungil Musa di dalam tabut, ya, kemudian disuruh menghanyutkan di sungai. Ada yang menyatakan hubungan ini juga sama dengan tabut yang di sana. Wallahu alam, tidak menjadi penting bagi kita. Tapi yang jelas tabutnya sekarang kembali. Fihi sakinah, di dalamnya ada sakinah. Ada banyak maknanya sakinah, tapi saya pilih satu saja, makna secara bahasa saja, yang memang kedamaian. Saya tanya, yang membuat damai itu sebenarnya apa? Tabut bagi orang Yahudi. Untuk konteks kita orang Islam, sakinahnya ada di mana? Ada di kiblah, ada di Ka'bah. Baik secara fisik, kalau jenengan mboten percaya, datanglah ke Ka'bah, utang lali semuanya. Sakinah. Masih jomblo lali. Kalau tidak percaya, duduklah di depan Ka'bah, sampai akan merasakan ketenangan itu. Nangis kepada Allah, ya Allah. Orang bisa haibahnya Ka'bah, menyihir kalau dia orang mukmin. Lali semuanya nih, lali semuanya, utang-utang semuanya, lupa semuanya. Ya. Lah, kalau orang itu makin saleh, enggak perlu dia di depan Ka'bah. Sepanjang dia menghadap Ka'bah, dalam salatnya dia damai. Makanya orang yang banyak salatnya, dia banyak sakinahnya. Banyak sakinahnya. Karena tabut yang menjadi portable Ka'bahnya orang Yahudi, kata Allah SWT, fihi sakinah, fihi sakinah. Sama seperti Rasulullah SAW yang berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal, ya, istirahatkan Bilal. Saya stres, banyak masalah di luar dan segala macam. Saya mau take rest lah, saya mau nyantai Bilal, saya mau cooling down Bilal. Dengan apa ya Rasulullah? Dengan sholat. Kenapa? Karena sholat menghadap Allah, gampangannya kiblah. Fihi sakinah. Itu nanti yang harus menentramkan. Lihat, beda banget. Tadi apa dilukiskan, apa yang menentramkan orang Bani Israel? Materi. Karena itu omongannya kaum elit, dia tidak punya uang, Allah membalik. Sekarang kayak mau diperbarui. Kalau mau diperbarui harus ada direction yang benar. Karena itu tabut didatangkan lagi oleh Allah. Di dalamnya itu ada sakinah. Ya, di dalamnya ada sakinah. Oke, kita lanjutkan dulu. Mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Di dalamnya ada sisa-sisa peninggalan dari keluarga Harun dan Musa alaihissalam. Sebagaimana itu kalau kita buka tafsir, ya. Ada tongkatnya Musa, ya. Orang Madura mesti mencari ini di mana ya tabut ini. Lumayan ini buat akik ini misalnya, ya. Menarik ini, ya. Oke. Min rabbikum wa baqiyatum ma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat, ya, sampai datang. Ada riwayat yang menyebutkan tidak dibawa oleh kerbau itu, tapi malaikat yang membawanya, turun dari atas, diletakin di bawah, di tengah-tengah Bani Israel. Wallahu a'lam. Tidak terlalu memusingkan urusan itu, ya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam kisah ini ada banyak peringatan, ya, ada ayat-ayat Allah bagi kita semuanya jika kita ini orang yang beriman. Saya singkatkan ceritanya, kita masuk sekarang. Udah ada tabut, terjadilah peperangan dipimpin oleh Talut. Ada anak muda, young boy, young man, namanya Daud, ya, belum jadi nabi, masih Daud kecil. Dulu kalau orang perang itu model tentara ada 3 zaman dahulu kala. 1, tentara yang di depan, yang memang jago perang, jago pedang, tombak dan segala macam. Yang 2, tentara berkuda, ya. Yang 3, pemanah atau pelembing atau apalah, pakai ketapel yang yang menarik menurut penelitian, sebenarnya kalau orang bisa pakai ketapel yang diputar ini, itu kecepatan batunya kalau orang mengahli bisa sama dengan peluru. Jadi tidak tahu berapa meter per second, tapi dia bisa menyamai peluru yang kalau kena bisa tembus persis peluru. Dan itu nanti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam.
persis kena sininya masuk tas, mati dia. Satu kali tembakan. Kalau sekarang kayak sniper, ya. Menariknya. Dan polanya begitu. Tentara zaman dahulu, kalau sekarang macam-macam. Karena itu yang maju ke depan dulu, ya, tentara, nanti terang tandingnya itu yang di muka. Oke. Sementara yang di atas, di belakang, yang dari jauh itu tukang pemanah, ya, atau tukang gini tuh, apa namanya itu, ketapel, ya. Tapi ketapelnya enggak begini ya. Kalau gini itu kurang keren ya. Yang muter gini tuh, yang wing, ya gitu itu namanya. Ada 3 polanya. Yang menarik, Jalut, Goliath itu bukan termasuk kelompok mana kira-kira pasukannya? Pasukan depan dia warrior. Dia jago perang, tapi perang tanding di depan dia. Bukan berkuda tapi di depan. Nanti yang ngelawan siapa? Yang dari jauh. Ya. Yang Daud, dia yang wah, kalau perang tanding gini mati Daud. Ya, dia masih young boy, tapi kalau main ginian dia jago. Dan yang menarik, kenapa Goliath itu hebat banget? Selain posturnya yang tinggi, dia punya pakaian yang menutup seluruh bagian tubuhnya dengan besi. Jadi apa mau dikalahkan? Kecuali bukan bagian matanya ini aja yang terbuka. Dia pakai nikop dari besi, ya. Jadi kira-kira begitulah Goliath ini, Jalut. Kalau dari aspek manapun, kalau kita mau perang tanding, tidak bisa mengalahkan Jalut. Karena itu nanti menarik, yang mengalahkan adalah Daud. Persis satu kali lemparan itu kena di sininya, persis di tengah-tengah antara 2 matanya, di sini. Terus mati. Dan yang menarik kalau nanti diceritakan, waktu dia tembus ke sini itu mati dia, tapi masih tegap begini. Kenapa dia tidak roboh? Karena tetap disunggi oleh pakaiannya yang dari besi itu. Tapi Nabi Daud tahu dia sudah kalah. Dia jumping, lari dia, dan jumping dirobohkan. Makanya nanti sorak bersorai. Kenapa dia berani langsung? Karena Nabi Daud sudah tahu mati itu. Dia lari, dia jumping, dia buka, dan semua orang bersorak. Dan itu menjadi kekalahan Jalut. Yang sampai kemudian menjadi adagium sampai sekarang ini. Ya, David kill Goliath. Ya, sampai sekarang. Nanti agak mirip, meskipun di Taurat hampir mirip ya. Itu juga yang harus dipersiapkan ya, pelembing dan segala macamnya nanti dalam pendidikan. Jadi memang ada tipikal orang di depan, orang yang di dan segala macamnya, kita juga harus mendidik kayak begitu. Talut sama, Talut modelnya sama dengan Jalut, dia di depan. Dia kayak begitu ya. Oke. Falamma fasala Talut, setelah Talut ini keluar, sudah jauh, berpisah jauh dari tempatnya karena dia bergerak mau melawan Raja Jalut bil junud dengan tentaranya. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Dia berkata, sesungguhnya Allah pasti akan menguji engkau, ngetes kalian dengan sungai. Dia udah berjalan ini dalam padang pasir, thirsty, sangat kehausan. Tapi kemudian yang menarik, dibilangin bahwa Allah akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari air sungai itu, dia bukan dari golongan kami. Dia harus pulang kembali. Sana, pulang lagi ke daerah. Dia tidak bisa jadi tentaranya. Oke. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan ini kalimat yang memusingkan para mufassir. Dan siapa yang memakannya, air kok dimakan. Karena itu jadi perbedaan. Ada yang menyatakan air dimakan itu adalah kalau dicampur dengan sesuatu. Misalnya bikin kolak, dibikin jangan sop dan segala macamnya. Sehingga caranya sudah bukan diminum tapi dimakan, salah satunya. Jadi mungkin di situ ada ikannya dan segala macamnya. Orang berpikir nanti ngambil kemudian dicampur dengan makanannya, itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Ada yang menafsirkan seperti Syekh Sya'rawi, kalau saya tidak keliru, diartikan dengan dhaqa. Siapa yang mencicipinya tidak boleh. Cicipi air. Ya. Yang menarik kata Allah SWT, illa man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali orang yang meminum dengan tangannya diginiin ke air kemudian diseruput, itu boleh. Kejadiannya yang menarik, siapa yang minum hanya mengambil dengan a handful segini ini itu dia tidak akan haus, merasa nyaman dia. Tapi siapa yang minum, maka dia akan kehausan terus dan dia tidak ikut.
dalam peperangan. Waqila, ada dua riwayat. Satu, jumlah orang yang bergerak keluar menjadi tentaranya Talut berjumlah 80.000 pasukan. Yang tidak minum hanya 4.000. Jadi sisanya itu semua minum. 76.000 pasukan minum semuanya dan mereka tidak ikut perang. Sehingga yang berangkat cuma 4.000. Satu riwayat. Satu riwayat yang lain, yang tidak minum cuma 300 sekian. Ada menyatakan 310, 313, cuma 300-an. Dan itu mengingatkan dengan apa? Jumlah umat Islam saat perang Badar. Saat perang Badar. Wallahu a'lam, kalau diambil yang 300, jadi sebagian besar itu yang disebut dengan mereka semuanya berpaling, hanya tinggal sedikit saja. Tidak tahan dengan ujian. Dan itu penting dalam peperangan. Ini nanti mengingatkan siapa bagi orang Islam? Mengingatkan sahabat Rasulullah SAW. Sama terjadi di perang Badar, jumlah mereka sedikit, dan juga mengingatkan di perang Uhud. Jumlah yang banyak itu diuji oleh Allah, tidak tahan, merotoli lagi, hilang tambah sedikit, dan kekalahan berasal dari mana? Kalau mereka tidak mentaati aturan. Ya, pasukan pemanahnya nanti yang turun kalau di Uhud. Sama, karena ini guidance bagi kehidupan pada saat itu bagi para sahabat Rasulullah SAW. Oke, fasharibu minhu illa qalila, kata Al-Quran. Kebanyakan mereka minum kecuali jumlah sedikit saja minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawm, kata dia. Begitu dia sudah melewati Jordan River, Wakilah, yang dilewati sungainya adalah sungai Jordan. Okay. Mereka melewati itu, wa junudu qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, qalu, mereka berkata la taqata lana al-yaum, kata dia, karena jumlahnya yang sedikit, manusiawi sekarang. Dia melihat tentaranya Jalut dan banyak banget jumlahnya mereka. Terus dia bilang la taqata lana al-yaum, kita enggak punya kekuatan untuk ngelawan mereka ini, kata dia. Gak bisa kita ini, gak punya kemampuan kita untuk melawan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, kata dia. Dan kemudian orang yang yakin dengan pertemuannya kepada Allah SWT, iman yang sangat kuat bahwa nanti orang akan bertemu dengan Allah, percaya dengan hari akhir untuk menunjukkan kualitas iman yang kuat. Dia berkata, kam min fi'atin, berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Dan itu menimbulkan kekuatan yang sangat kuat bagi tentaranya Talut pada saat itu. Dan salah satu tentaranya adalah Daud yang masih kecil. Sebenarnya kata riwayat dia tidak direncanakan sebenarnya ikut. Ya. Waqila, kemudian Talut berkata, siapa yang bisa mengalahkan Jalut, nanti akan aku kasih kekuasaan. Dan Nabi Daud menerima tantangan dari tantangan dari Talut. Yang melawan Jalut adalah Daud yang masih young boy. Tidak bisa dibandingkan sekarang, anak muda ngelawan orang yang sangat kuat, melawan anak yang sangat kuat. Falamma barazu li Jalut wa junudih qalu, terakhir sekarang, ini ayat terakhir yang kita baca, baru gitu kita diskusikan. Walamma barazu li Jalut wa junudih, sekarang sudah nampak semuanya tentara yang sangat kuat. Sekarang ke siapa seharusnya orang bersandar begitu menghadap sesuatu yang kayaknya sudah tidak mungkin secara logika? Lihat, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, apa senjata paling terbesarnya? Doa. Lihat, Al-Quranul Karim menyatakan mereka berdoa, qalu rabbana, kata dia, afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kata dia, ya Allah, kasih kami kesabaran, tuangkan kepada kami kesabaran, sabbit aqdamana, kokohkan, ya, sabatkan pendirian kami, kokohkan, ya. Yang menarik, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami mengalahkan orang-orang yang kafir. Fahazamuhum biidznillah, dan Allah kalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawud Jalut, dan Allah menunjukkan bagaimana caranya Allah mengalahkan mereka semuanya itu dengan Daud berhasil mengalahkan atau membunuh Jalut.
Wa atahu Allahul mulk wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha wa laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba' la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Lihat kalimatnya. Setelah doa, ada banyak di dalam Al-Quran yang dihubungkan dengan huruf fa, yang merupakan fa jawab. Ini menarik kalau kita pikirkan. Ada banyak kejadian sebenarnya dalam hidup kita yang justru sebenarnya kontribusi paling besar itu bukan usaha kita sebenarnya, tapi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena doa yang kita lakukan. Al-Quran menyatakan misalnya di ayat ini, begitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, fahazamuhum, kata Allah. Maka kemudian berkat doanya itu, karena itu langsung diikat oleh Allah SWT. Dan itu nanti penting buat kita semuanya. Jangan hanya bersandar. Orang mukmin tidak bersandar pada usahanya, meskipun dia sudah semua manajemennya dan segala macamnya. Itu nanti yang harus kita renungkan melalui ayat ini. Fahazamuhum biidznillah. Dan Allah ngalahkan mereka dengan izinnya. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allah. Setelah berhasil dikalahkan, Dawud memenangkan apa yang dikasihkan kepada Dawud. Wa atahu Allahul mulk. Allah beri kepada Nabi Dawud al-mulk, kekuasaan. Nanti ada dua maknanya di sharing kekuasaannya Talut. Makna yang lebih kuat adalah nanti kekuasaannya Talut, karena Talut menjadi rajanya Bani Israel, kemudian diberikan kepada Nabi Daud. Oke, yang pertama. Yang kedua, wal hikmata, dikasih hikmah oleh Allah SWT. Hikmah banyak diartikan, puncak dari hikmah adalah nubuah. Tapi hikmah lebih besar daripada nubuah. Hanya puncak dari hikmah adalah nubuah. Karena itu para ulama tafsir menafsiri hikmah dengan nubuah. Yang menarik kalau kita perhatikan, di zamannya Talut ada dua model kepemimpinan. Yang mewakili kepemimpinan nubuah diwakili oleh Nabi Samuel, yang menjadi kekuasaan duniawi atau raja diwakili oleh Talut. Tapi untuk Nabi Daud alaihissalam, kedua-duanya digandeng oleh Allah pada satu persona, pada satu orang, ya, yakni Daud alaihissalam. Dia dijadikan raja oleh Allah SWT, dan dia juga dikasih nubuah oleh Allah SWT atau hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah memberikan ilmu terhadap siapapun yang dia kehendaki, ya, terhadap apa yang dia inginkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Karena itu kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Daud, menarik sekali. Nabi Daud, salah satu juga mana hikmah adalah Nabi Daud kemudian diberi kemampuan untuk pandai melakukan decision making, itu jadi hakim. Dan Nabi Daud dikasih ilmu, dikasih pengetahuan terhadap apa yang dia inginkan ke depan. Karena itu misalnya Nabi Daud tahu bagaimana untuk melting besi. Itu adanya di Nabi Daud, karena Allah memberikan anugerah kepada Nabi Daud alaihissalam. Sampai bisa berbicara dengan burung dan segala macamnya. Semua kemampuan yang diberikan Allah khusus kepada Nabi Daud. Kalimatnya bahkan mimma yasha, terhadap apa aja yang dia inginkan, ya, yang diingini. Walaula daf'ullahun nas, kata Allah SWT, walaula daf'ullahin nas ba'duhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan ini menjadi rumus yang harus kita fikirkan, ya, bahwa kalau Allah tidak menolak kebengisan satu kaum dengan kebengisan yang lain, maka rusak alam semesta ini. Karena itu rumusnya, sekarang kita mulai dari yang paling terakhir, ya. Rumus di dalam Al-Quranul Karim untuk masyarakat adalah kita ini seringkali berpikir bahwa kalau masyarakat Islam itu Allah maunya kebaikan, tapi kalau masyarakat tidak Islam Allah maunya tidak kebaikan. Enggak. Dalam Al-Quranul Karim digambarkan bahwa Allah itu mengharapkan semua masyarakat, mau muslim atau tidak muslim, mau negara itu Islam atau tidak Islam, sebenarnya yang dimaui oleh Allah SWT adalah masyarakatnya hidup dalam kebaikan.
Dan itu yang bisa kita ambil dari kalimat walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba' la fasadatil ardu walakinallahu dzu fadlin 'alal alamin. Semua alam. Karena itu nanti kalau ada raja yang bengis, yang kejam, pasti nanti Allah akan hancurkan dia. Tinggal tunggu waktunya saja sebenarnya. Dan itu yang keliru bayangan kita. Kita menyangka bahwa kebajikan itu hanya ada kalau dalam urusan dunia ya, pada masyarakat Islam enggak. Sebenarnya semuanya Allah harapkan kebaikannya. Apalagi pada masyarakat Islam. Oke. Itu rumus yang pertama. Yang kedua rumusnya seperti tadi. Kalau umat Islam ya tidak bisa menampilkan keislamannya, ya terutama secara kolektif bukan secara individual, terutama secara kolektif. Kalau secara kolektif sudah pada tingkat yang tidak bisa menjadi contoh bagi orang lain, tidak muncul keislamannya, maka kelak akan digantikan oleh Allah dengan umat yang lain. Ya. Dan dengan cara macam-macam. Salah satu caranya adalah mengutus hambanya Allah untuk mengalahkannya. Untuk mengalahkannya. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel yang terjadi. Oke. Dari kisah ini mari kita lihat hubungannya dalam kaitannya dengan pendidikan, seperti apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kisah ini berkenaan dengan situasi yang hampir mirip dengan situasi yang kita hadapi. Masyarakat kapitalis, masyarakat materialistis yang menghargai orang dari duniawi, dari kepemilikan harta dan segala macamnya. Satu hal yang harus kita ajarkan sebagaimana Talut dan Daud. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kehormatan seorang muslim, kehormatan seorang santri, kehormatan seorang anak tidak ditentukan dari dia masuk kelas apa dalam struktur strata masyarakat atau dia memiliki uang berapa dalam struktur ekonominya. Karena sebagaimana Allah SWT memilih Talut dan Daud tidak berdasarkan apakah dia muncul dari kaum di elit atau dia memiliki harta benda. Talut dipilih Allah bukan karena harta benda. Ini berat memang, terutama anak yang hidup pada situasi yang sudah materialistis. Seperti kita hari ini, penghormatan orang diletakkan kepada jabatan yang dia miliki, harta yang dia miliki, dan segala macamnya. Dia berasal dari strata apa dan segala macamnya. Ini yang harus ditanamkan pada anak didik kita. Sebagaimana kita menanamkan sebagaimana pada kisah Daud dan Talut. Karena bahkan Allah memilih di tengah-tengah masyarakat yang kapitalis dan spiritualis justru orang-orang yang nanti memiliki dua hal. Satu, kuat secara fisik. Karena itu kalau kita mau menjadikan pendidikan ini menjadikan David baru, menjadikan Talut baru, juga harus mengarahkan kepada tadi, satu, bastatan fil ilmi wal jism. Luas dia pengetahuannya, kuat dia fisiknya. Ini yang harus dirubah, karena pada pendidikan pesantren tradisional mungkin bastatan fil ilm tapi tidak fil jism. Karena makanannya terong terus misalnya. Nah ini yang tidak tepat. Karena kalau kita mau menjadi tentaranya Allah SWT, menjadi masyarakat yang baik, melahirkan generasi yang baik, memang harus begitu sebagaimana Talut. Dan harus tidak hanya dikasih ilmu, kita akan melihat ada life skill yang lain yang diajarkan. Ya, ada banyak hal yang diajarkan. Lihat, Daud memiliki kemampuan untuk kan segala macam. Itu juga bagian dari pendidikan yang ada, yang Allah gambarkan sebagai figur-figur yang kita ambil kisahnya dari Nabi Daud dan Talut. Sebagian mufassir menyatakan Talut Nabi juga, saya menyatakan tidak, dia Malik saja. Wallahu alam. Tapi kita ngelihat perangainya, dan itu yang kita butuhkan di masyarakat hari ini. Yang menarik ya, di masyarakat yang materialistis, fisik itu juga penting. Karena itu Quran juga bicara bastatan fil jism. Hari ini bahkan kalau kita baca di literatur di barat misalnya, sport itu juga sudah menjadi religion bagi orang sekarang. Ada orang yang cara dia melakukan sport seperti orang sholat 5 waktu. Rutin bener dia kalau sport. Persis seperti agama.
Jam 5 sampai jam 6, treadmill sekian menit, habis gitu ganti gini, habis gitu persis seperti agama. Dan dia harus melakukan itu, ada target yang dia kejar. Muscle saya harus segini, bobot saya harus segini, dan segala macamnya. Dan itu di mana itu tumbuh? Di masyarakat yang materialistik. Karena semuanya serba yang kelihatan, yang menarik. Orang harus menunjukkan, karena itu nanti mulai body pakaiannya dan segala macamnya. Karena itu ciri dari masyarakat kapitalis materialistik. Kalau orang tidak materialistik, insya Allah tidak akan berkembang gimnasium dan segala macamnya. Kenapa? Karena orang lebih menghormati, mana justru seperti di pesantren-pesantren di pelosok. Yang keren yang apa? Yang kurus-kurus, yang ini, yang kayak begitu figurnya. Dan ini yang menarik. Al-Quran menyatakan bahwa ya, yang keren-keren itu justru yang dua, ya, bastatan fil ilmi wal jism. Kalau kita bisa mengarahkan pendidikan itu, karena anak-anak kita hidup pada zaman itu. Dan kalau kita lihat kehidupannya para sahabat Nabi, sama. Abu Bakar As-Siddiq dikabarkan kalau dia memanah tidak pernah dia missing. Tegap, ya. Kalau kita lihat Umar bin Khattab yang kalau naik kuda kakinya hampir menyentuh tanah, orang gagah-gagah, ya. Ini yang harus kita pikirkan berkenaan dengan penciptaan kualitas pribadi atau tubuh dari anak-anak kita ke depan atau santri-santri kita ke depan. Ya, karena sebagaimana Talut dan Daud, dia adalah orang yang bastatan fil ilmi wal jism. Yang ketiga, yang kita ambil pelajaran dari kisahnya ini, kita harus mengantarkan anak-anak kita, yang menjadi sakinah dia adalah kalau dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakinahnya dia, goal dia, salah satu pencapaian yang membuat dia ini damai jiwa saya, itu bukan urusan materi, tapi justru urusan hal yang jauh dari hal yang sifatnya spiritual. Pada konteks ini adalah tabut. Pada konteks umat Islam, mungkin hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang dia dapatkan dari sesuatu yang jauh lebih substansial. Ya, dia memiliki pegangan nilai yang bisa membuat dia yakin bahwa ini yang harus saya cari dalam hidup. Ya, karena nanti orang yang di zaman yang materialistis, nanti yang dia cari adalah sesuatu yang semuanya yang materialistis, dan dia mendapatkan kesenangan dari itu. Quran menyatakan model kesenangan, model kedamaian, kebahagiaan yang didapat dari dunia yang materialistis namanya farah. Sebagaimana Qarun. Ini salah satu penyakit. Karena itu Quran menyatakan la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kalian berbahagia. Kenapa Al-Quran kok tidak membolehkan kita bahagia? Karena yang dipakai adalah kata farah dalam pengertian orang yang bahagia karena apa? Karena materi saja. Gini ya, sebenarnya kebahagiaan itu menarik ya. Orang itu, coba sederhananya, kalau kita masih miskin, ya bahagia itu sederhana banget. Ada orang ngajak kita makan sudah bahagia. Saya sampai saat ini masih ingat zaman SD ikut lomba, belum pernah masuk warung satu kali pun karena makan di rumah terus. Suatu saat ikut lomba cerdas cermat oleh guru SD saya karena menang di tingkat kecamatan, dibawalah masuk ke restoran, diajak makan nasi pecel. Sampai sekarang saya masih ingat bangganya, kerennya makan warung itu sampai sekarang, dan bahagia sudah, dan bahagia. Oke, mestinya sebagaimana di Abraham Maslow, kebahagiaan itu makin umur harus makin abstrak. Jiwa kita ini samalah. Orang itu kalau masih pada tingkat bawah, kebahagiaan dia sangat materialistis. Kalau Abraham Maslow, yang tertinggi apa orang berbahagia? Kalau dia beraktualisasi diri, itu puncaknya kata Abraham Maslow. Lah, kita ini harus mengajarkan anak didik kita bukan saja aktualisasi diri, tapi kalau dia sudah mahabbah dengan Allah, dia mengerti itu sebenarnya membahagiakan saya. Zikir kepada Allah itu yang membahagiakan saya. Ketaatan saya kepada Allah itu yang membahagiakan saya. Yang dalam bahasa Talut dan Jalut adalah tabut fihi sakinah. Fihi sakinah. Kalau tidak percaya begini, ada orang yang mandek. Kalau di Maslow katakanlah ya, materialis, semua yang materi dulu.
Ya, nanti naik sampai paling tertingginya, kata Abraham Maslow, kalau orang sudah beraktualisasi. Contoh, jenengan seneng ngajar, punya passion untuk ngajar, kemudian jadi pengajar, maka semen bahagia waktu mengajar. Apalagi tanda bahagianya adalah begitu mengajar dapat sertifikat the best teacher ya of the year misalnya. Satu. Terus yang kedua lagi, waktu ngajar santrinya merasa senang, terus tepuk tangan, terima kasih Pak Ustadz, you such a great teacher. Seneng. Karena itu dia beraktualisasi dirinya. Jenengan suka bikin puisi, terus nulis puisi, diapresiasi oleh orang. Jangan sederhananya lah, seneng nulis di wall Facebook maksudnya, ya. Kemudian yang nge-like 1000, senang kita, mesa-mesa mari ngono. Ya. Kenapa? Karena itu yang membahagiakan. Gini, orang itu akan merasa bahagia semakin baik, semakin abstrak kalau yang fisik sudah selesai. Tanyain sama anak SMA, apa yang paling membahagiakan? Insya Allah gambarannya masih fisik. Punya istri yang cantik, punya rumah, pekerjaan yang baik, makan sing enak. Karena masih fisik. Tanyalah sama orang yang sudah punya ini semuanya. Dia mau makan apa bisa? Rawon oke, soto oke, semuanya. Dia punya uang tuh itu. Istrinya sudah cantik, tapi sudah nikah 15 tahun, sudah mulai ada rasa bosannya. Ya, udah 20 tahun, 25 tahun, dia sudah punya rumah. Tanyalah apa yang bahagia. Sudah bukan fisik lagi. Karir di kantornya, penghormatan orang yang diberikan, kecintaan, applause dari orang. Kenapa siapa namanya yang bikin yang punya siapalah tokoh-tokoh politik kita, saya lupa namanya. Kenapa sih Surakaya kok mau menjadi Lanyala katakanlah lah, sudah kaya toh, kenapa kok ingin jadi gubernur? Salah satunya adalah karena enak punya kekuasaan itu, dihormatin orang. Yang dicari itu kehormatan. Artis apa yang dicari? Popularity, fame. Sudah abstrak semuanya. Tapi yang menarik, tapi sebenarnya ada orang yang meskipun itu tapi tetap berhenti sebenarnya di fisik aja. Kalau katanya Sigmund Freud, sebenarnya ini usianya ini masih anak semuanya ini. Misalnya ada orang yang hidupnya cuma ngumpulin mobil aja. Jadi passionnya hidup itu sebenarnya cuma ganti mobil. Meskipun kerja ngoyo, tapi ujungnya saya pokoknya 2 tahun lagi harus ganti mobil saya. Dia bekerja. Kalau disederhanakan, sampean itu apa tujuan hidup? Ganti mobil. Ada orang yang hidupnya nafsu saja. Tujuannya adalah nikah lagi. Jadi dia kerja, tujuannya pokoknya kalau saya uangnya sudah cukup, saya mau poligami. Itu aja passionnya dalam hidup. Semua orang kalau mau kita renungkan, kalau masih di materi, dia tidak akan dapat sakinah secara substansial, secara tidak akan tentrem jiwanya, kurang terus. Kenapa sih? Karena tidak ada yang menentramkan di dunia ini. Kalau jenengan boten percaya, hatta sampean sudah punya istri secantik apapun, belum tenang. Kenapa? Karena sebenarnya apapun yang ada di dunia ini hanyalah stepping stone untuk sampai kita kepada Allah SWT. Kenapa laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki? Sebenarnya hanyalah mengarahkan saja. Nanti kalau dia sudah jadi suami istri, akan ada kekecewaannya. Saat istrinya tidak nurut, saat suaminya marah, dia tahu bukan ini yang saya kejar. Dia mencari yang lebih lagi. Saya tanya, apapun kalau kita menyukai sesuatu, mencintai apapun saja, kalau selama ada di dunia kita tidak akan pernah puas. Kita mencari yang lain lagi, mencari yang lain lagi, mencari yang lagi. Saya tanya, kenapa kok terus? Karena ujungnya adalah Allah. Ada buku kecil, ya, ditulis oleh Muzaffir Ozak. Saya tidak tahu cerita ini benar atau tidak. Judulnya Love is the Wine. Ya, cinta adalah anggur. Menceritakan kisahnya Yusuf dan Zulaikha. Saya tidak tahu ceritanya benar atau tidak penting. Tapi kisah yang akhir yang senang. Zulaikha jatuh cinta sama Yusuf. Tapi cintanya tidak berbanding lurus. Ya, tertolak, bertepuk sebelah tangan. Yusuf kini menjadi Perdana Menteri, kaya raya dia, pakaian dengan gagahnya, indahnya. Zulaikha di pinggir jalan, perempuan yang sudah menua. Yusuf melihat Zulaikha.
Dan Yusuf jatuh iba kepada Zulaiha. Turun Yusuf dan menawari Zulaiha cinta. Maukah engkau menjadi istriku? Zulaiha menjawab, Yusuf, dulu aku sangat menginginkanmu, tapi sekarang aku tahu bahwa penghalangku yang terbesar untuk sampai kepada hakikat dari cintaku adalah engkau. Kini aku tidak membutuhkanmu karena aku sudah tahu apa sebenarnya aku cari dari cintaku, yaitu Allah SWT. Sebenarnya saya tanya, kita ini diberi kecintaan kepada dunia ini apa saja? Bunga kita cinta, tapi setelah itu layu bunga itu, dan kita mencari yang lain lagi. Sampeyan tanya Lis, apa saja? Ada yang kita berhenti sepuas-puasnya, mboten wonten. Rawon, carilah rawon sampai mentok. Mari rawon nguling, rawon apa mana iki wis entek iki wis. Ini that's the maximum ya. Di apalah ya. Sudah tidak ada lagi. Dan kita mencari lagi. Dan itu sebenarnya diarahkan kepada Allah SWT. Karena dia yang at-tayyib, dia yang paling terakhir. Allah itu yang huwal awwal wal akhir. Sebenarnya karena saya tanya sih, kenapa kok diarahkan ke Allah? Karena semuanya ciptaan Allah. Sama lah, saya bikin puisi. Sebenarnya saya mengarahkan sampean mencintai saya. Sampean belum tahu ini, saya senang puisinya ini. Karena ini siapa ya embo, moro muncul lagi puisi. Karena ini siapa ya embo. Terus sampean mulai tahu. Kalau sampean mulai menyukai puisi makin banyak, sampean jatuh cinta sama puisinya atau pembuat puisinya? Pembuat puisinya. Sebenarnya apapun yang ada di dunia ini hanyalah stepping stone kita, batu loncatan kita untuk mencintai Al-Khaliq. Karena semuanya makhluk. Itu yang digambarkan oleh surat ini. Al-Quran menyatakan fihi sakinah. Lihat Rasulullah SAW waktu mau meninggal dunia, itu gambaran dari keinginan hakiki dari Rasulullah SAW. Ya, apa yang di kalimat yang terakhir muncul dari lisan Rasulullah SAW adalah Ar-Rafiqul A'la, Allahumma Ar-Rafiqul A'la, the highest companion, teman yang paling tertinggi. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya ini sebenarnya tujuannya adalah, ya Allah, saya ingin bertemu denganmu. Padahal sudah ditawari mau hidup lebih lama di dunia. Coba kalau kita ditawarin mau hidup lama di dunia atau ke akhirat, moro ngegaya Ar-Rafiqul A'la. Misalnya menarik kalau kita pikirkan. Itu yang harus dihantarkan dalam pendidikan anak-anak kita. Orang ini katanya Sigmund Freud banyak yang mengalami fiksasi, mandek secara bayangin orang barat menggambarkan kayak gambaran Maslow misalnya, kebahagiaan itu. Orang yang tidak pernah lama ketemu antara ibu sama anak, datang di bandara, yang satu dari Amerika anaknya sekolah, ibunya dari Sumeneb misalnya, ketemu di bandara, keluar anaknya, berpelukan, dia netes air mata, that's happiness kata Maslow. Oke, dalam Islam happiness bukan itu. Lihat puncak tertingginya, sebagaimana Rasulullah SAW, ju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan the highest joy atau happiness, qurratu ayun bagiku fis salah, dalam salat, saat dia bermanja dengan Allah. Karena itu puncaknya sebenarnya. Jadi sebenarnya lucu kalau orang menyukai wanita tapi tidak cintai sama Allah, menyukai mobil tapi tidak suka sama Allah. Kan lucu sebenarnya, karena dia terhambat. Ya apa, dia seneng nyanyi sesuatu tapi tidak suka sama penyanyinya. Kan lucu sebenarnya. Piye sampean ini, kan lucu sebenarnya. Itu yang digambarkan oleh ayat ini, fihi sakinah. Kita ini tertipu oleh materialisme, dan itu menjadi hijab kita paling besar untuk mengantarkan kita kepada Allah. Mestinya dia menjadi ayatullah, tapi justru menjadi hijab kita menemui Allah SWT. Karena kesengsem. Ya. Itu yang bahaya materialisme yang digambarkan di ayat ini. Sebagaimana para malak. Kalau sudah materialisme, semuanya diukur dengan materialisme. Kebenaran pun diukur dengan materialisme. Nanti agama pun diukur dengan materialisme. Kalau memang sholatnya tahajud, kenapa dia miskin? Nanti semacam itu. Persis semacam ini. Kalau Talut memang benar, apa buktinya? Ya, itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Ya, fihi sakinah. Saya kira kalau pendidikan satu tadi, fisiknya di taking care, harus dipikirkan orang fisik. Kita harus bergeser dari yang zaman dahulu, ya. Harus sehat anak, makannya harus bergizi dan segala macamnya.
karena akan melahirkan David baru. Lawan kita Goliatnya sangat banyak sekarang. Ya, Goliatnya yang memusuhi agama ini, memusuhi umat Islam. Ya, itu banyak. Ya, harus ada strategi yang baik dan segala macamnya. Sekaligus apa yang membuat dia tidak terpengaruh dengan materialisme itu diarahkan kepada fihi sakinah tadi itu. Harus diarahkan, anak harus tahu tujuan utamanya dia dalam hidup. Ya. Memang susah mengenalkan untuk, dan memang harus ada pentahapan itu. Tidak mudah. Bagi orang yang belum pernah merasakan kenikmatan duniawi, susah diajari. Sampean wis oke, iso ngomong ngono, ngoten. Ya, belum diajarin, ndak membahagiakan dunia ini. Ya, tanyalah sama orang yang sudah kaya raya, yang hidupnya gersang. Dia sudah punya semuanya, pulau dia punya, tapi gersang hidupnya. Itu yang disebut dengan fihi sakinah. Apalagi yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, kalau orang memiliki itu semuanya, nanti oleh Allah dikasih banyak hal. Satu, dikasih al-mulk. Ya, mulk sebagai gambaran dari kesuksesan duniawi. Apa kesuksesan duniawi yang paling besar kalau tidak al-mulk, menjadi al-malik, menjadi raja. Ya, Allah ngasih itu nanti. Kalau orang hidup dengan pola kayak begini, ya, dia jelas Allah pasti dia dapat kesuksesan duniawi. Yang kedua, spiritualnya juga tidak hilang. Tetap ada al-hikmah, tetap ada hikmah. Dan satu, harus ada ilmu yang profesional yang dia miliki. Itu yang disebut wa'allamahu mimma yasha. Orang Islam harus berpikir gitu. Harus ada yang jadi arsitektur, harus ada yang jadi ini, harus ada yang jadi itu. Sebagaimana di dalam gambaran singkat di dalam surat Al-Baqarah tentang kisahnya Jalut dengan Talut. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita tidak mendidik generasi kita semacam ini, mengantarkan anak punya misi yang jelas dalam hidupnya untuk mencari ridhonya Allah SWT, mempersiapkan generasi kita fisik dan spiritualnya mantap, ilmunya mantap. Ada 3 kategori kalau kita mudahkan tadi: fisik digarap dengan baik, otaknya digarap dengan baik, hatinya jelas karena diarahkan kepada tabut, pada Al-Quranul Karim, pada Allah SWT. Maka itu nanti yang akan melahirkan penguasa-penguasa baru, khalifah-khalifah baru yang akan memaintain dunia ini jauh lebih baik lagi. Kalau tidak, kalau kita tidak peduli, sementara masyarakat Islam makin korup, yang terjadi boleh jadi senada dengan apa yang terjadi pada Bani Israel. Wal'iyadzubillah. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan. Semoga ada manfaatnya. Monggo menawi dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yahya PhD, yang telah menyampaikan kajian yang sangat menarik dengan tema kisah Jalut dan Talut di dalam Al-Quran. Beliau tadi menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu diawali dengan kata al-mala, yaitu kaum elit yang mana mereka membanggakan dirinya, yang mengataskan nama agama, padahal ketika datang tawan perang mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjutkan dengan penggambaran dari karakteristik Talut yang bastah fil ilmi wal jism, yang luas pengetahuannya dan juga kuat fisiknya. Kemudian diakhiri dengan Allah berikan kepada Daud berhasil memenangkan, membunuh Jalut dengan izin Allah. Dan kemudian Allah memberikan kepadanya tiga hal yang penting. Yang pertama itu al-mulk, kekuasaan. Yang kedua al-hikmah atau an-nubuwah. Dan yang ketiga diakhiri dengan ilmu profesional atau allamahu mimma yasha. Oke, untuk menyempurnakan kajian kita pada hari ini, kita buka sesi pertanyaan. Oke, saya batasi ada 3 pertanyaan pertama dulu. Silahkan bagi yang ingin bertanya, ancungkan tangannya. Oke, kalau tidak ada saya random. Soalnya saya juga menjadi moderator juga random, maka saya akan merandom bagi yang bertanya. Silakan acungkan tangan. Ustadz, baik dari Ustadz ataupun Ustazahnya. Oke, pertanyaan pertama dari Ustazah Kunti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, terima kasih sekali untuk ilmunya yang sangat bermanfaat
dan memang benar-benar terjadi saat ini lah, apalagi di musim pilkada seperti ini. Pilgub Jatim itu kan ada 2 calon, yang satunya yang golongan mala ini itu kan satunya dari cucu pejuang negeri, pejuang RI, satunya dari cicitnya para kiai kan kayak gitu. Satunya kan pasangan yang juga kaum elit di kalangan selebriti kan seperti itu. Lah bagaimana ya Ustadz, kita itu bijak dalam memilih pemimpin. Meskipun kita merasakan dampaknya itu juga tidak langsung, hanya saja untuk kemaslahatan umat itu seperti apa kita untuk bijak memilih pemimpin ini. Terus yang kedua Ustadz, bagaimana kita sebagai ustadz-ustadzanya anak-anak yang memang berbeda generasi menyiapkan mereka untuk siap menjadi generasi yang bisa memberi solusi dan kesakinahan untuk negeri ini di masa yang akan datang, seperti itu. Apalagi kalau anak sekarang itu ya kalau nggak nyata ya dia nggak percaya, seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua kita simpan dulu. Yang kedua dari Ustadz ataupun Ustazahnya lagi. Ada yang ingin bertanya yang main HPM. Oke, kalau nggak ada saya pilih ya. Saya random. Oke, silahkan Ustadz Muin. Oke, baik Ustadz, terkait dengan apa yang tadi Ustadz Yahya sampaikan, sedikit saya ingin bertanya terkait dengan pernyataan Ustadz Yahya tadi, bahwasanya Allah itu memiliki cara yang lain untuk mengganti umatnya. Salah satunya kita sekarang ini adalah umat Islam. Kita comparekan dengan yang umat yang sebelumnya, yang waktu itu adalah Bani Israel, di mana sudah bahasanya ya posisinya kayak kita gitu. Posisinya kayak kita. Tapi kemudian dilenyapkan karena mereka tidak bisa menjaga syariat-syariat yang telah dibebankan kepada mereka, bahkan mereka menentang Nabi Muhammad. Nah, kalau misalnya memang itu akan terjadi, misalnya Ustaz ya, kita sekarang berpikir sekarang di dunia Islam, kita hari ini kalau kita lihat memang agama Islam sedikit banyak diserang begitu Ustaz. Apakah memang ini merupakan tanda bahwasanya kita ini juga akan diganti begitu? Kalau kita melihat daripada media-media atau wacana-wacana yang sekarang, banyak sekali musuh Islam yang menyerang kepada kita. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini menjadi tanda bahwasanya kita ini umat yang tidak bisa menjaga izah atau menampakkan kemuliaan Islam itu, sehingga nasib kita mungkin sama dengan nasib Bani Israel yang Ustadz Yahya ceritakan tadi. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Oke, dua mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang pilkada. Saya tidak berani jawab, nanti dimarahi Gus Ipul ya, atau tidak disukai sama Bu Khofifah ya. Prinsipnya adalah memilih pemimpin atau memilih siapapun yang akan memegang urusan publik menjadi urusan yang penting bagi kita kalau kita mau concern, karena pilihan kita menentukan siapa yang akan ngurusin persoalan publik ya. Karena itu tentu saja kita harus tahu lumrahnya ya ada dua hal itu. Dia harus capable di bidangnya ya. Tidak usah terlalu dipikirkan dia berasal dari kaum elit atau tidak, siapa dia dan segala macamnya ya. Tapi yang paling penting dia capable atau enggak.
track recordnya kayak apa, itu yang harus kita lihat. Saya pikir sudah banyak sekali data-data yang menunjukkan siapa Gus Ipul dan apa yang telah dilakukan, targetnya apa saja, mau kemana, visi politiknya apa. Bu Khofifah juga jelas. Lah, silakan ditimbang, didiskusikan sama orang yang dipikir mungkin jauh lebih mengetahui, dan kalau sudah firm mana yang jenengan anggap lebih baik, ya pilihlah itu berdasarkan penilaian jenengan. Saya milih apa? Lah itu rahasia, ya, nggak boleh ya. Nanti saya dikira kampanye. Tapi yang jelas adalah bahwa tentu kita harus menimbang ya, agar tidak salah pilih. Tentu saja satu yang paling baik bagi agama kita, yang kedua bagi kemaslahatan umum, ya, terutama bagi kebaikan Jawa Timur khususnya. Itu yang pertama, enggak banyak saya yang pertama. Ya. Yang kedua tentang, lupa saya sudah. Tentang apa pertanyaan yang kedua tadi ya? Bagaimana pertanyaan yang kedua apa tadi Pak? Lupa saya. Bagaimana melahirkan generasi yang menyiapkan generasi yang sesuai dengan zamannya ya. Sama ya, kita ini hidup pada zaman yang ada hal yang menarik sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidina Ali ya. Saat orang protes ke Sayyidina Ali bahwa dulu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab kehidupan sosial baik-baik saja, rasanya kok aman-aman saja. Sekarang kita hidup di zamanmu kok banyak chaos, banyak macam-macam ini. Sayyidina Ali menjawab dengan humoris tapi menusuk. Kata Sayyidina Ali, karena dulu yang dipimpin adalah orang-orang sepertiku dan pemimpinnya adalah seperti Abu Bakar dan Umar. Hari ini kenapa kok banyak chaos? Karena yang dipimpin adalah orang-orang sepertimu, kata dia. Ini untuk nunjukin bahwa memang zaman itu berubah. Tidak sama, masing-masing punya ciri-cirinya dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Karena itu kalau kita mendidik anak dengan cara sebagaimana yang kita hari ini, tentu saja dengan visi kita, cara kita dulu, tentu saja akan tidak mampu menyiapkan anak ke depan. Jack Ma misalnya, orang kaya yang punya Alibaba itu menyatakan, kata dia, pendidikan ke depan sudah harus berubah, kata dia. Tidak seperti zaman kita hari ini, kata dia. Karena memang sudah tidak bisa lagi sekarang. Ya, semuanya sudah harus berubah. Ada banyak hal yang harus dirubah, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan. Kalau kita menggunakan hal-hal yang sama saja, tentu saja tidak bisa catch up dengan perubahan zaman hari ini. Ya. Contoh sederhana, ada seorang di Amerika namanya Khan, saya lupa lengkapnya. Dia seorang manajer MBA, punya 2 kali S2 matematika kalau saya tidak keliru. Kemudian sudah posisi mapan, punya keponakan yang tinggal di negara bagian yang lain di Amerika. Karena nilainya kurang baik dalam hal matematika, dia telepon pamannya ini untuk ngajarin matematika online saat itu. Ini terjadi tidak tahu, mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Akhirnya dia ajari melalui kalau dulu mungkin kayak Yahoo Messenger gitu-gitulah. Dikasih tahu gini. Ternyata nilainya baik. Kata ponaannya, paman, kayaknya paman lebih baik mengajar deh. Karena talentnya di situ dan segala macamnya, dan itu menginspirasi dia. Dia berhenti dari pekerjaannya, total dia berhenti, dan kemudian membaktikan hidupnya untuk membuat pelajaran online. Garasinya dia rusak, dia jadikan kantornya. Mulai dari situ dia ngajar semua mata kuliah, fisika, biologi, matematika dari SD sampai perguruan tinggi.
Tidak ada dananya dari dia sendiri. Awalnya tidak ada orang di dunia memperhatikan. Pelan-pelan dia terus, passionnya sangat kuat, sampai kemudian didengar oleh banyak orang. Dan Bill Gates ngasih kepada foundationnya jutaan dolar kemudian. Kenapa? Karena anaknya Bill Gates belajar dari Khan Academy. Ya. Jadi kan bisa kunjungi Khan Academy di YouTube, banyak sekali dia naruh di situ semuanya. Ya, sekarang udah banyak banget yang model-model gitu. Maka karena itu menyiapkan generasi kids zaman now ini harus berbeda dengan zaman saya. Ya, tentu saja sangat berbeda, sangat berbeda. Karakternya dan segala macamnya beda banget. Ya. Karena itu tentu saja ada hal yang harus berubah, tapi ada hal yang harus tidak berubah. Ya, seperti pada hal-hal yang berkaitan dengan visi hidup dan segala macamnya, itu tentu aja berubah. Pada ilmu-ilmu yang sifatnya praktikal, anak juga harus dibekali dengan, kalau zaman dulu, misalnya, terutama zaman saya dan zamannya Ustadz Rojab ini ya, apalagi orang Madura ya, sing penting mondok mari wes, ya, nggak perlu mikir apa-apa itu, rezeki apa jari pangeran, gitu kan zaman dahulu. Ya, kenapa? Karena zamannya agraris, cocok. Orang tuanya rata-rata punya sawah, maka yang diperlukan hanyalah you belajar agama nak. Setelah alim pulang, memang ada sawah yang dia garap. Ya, kalau sekarang anak cuman mondok tok ngerti agama pulang, sawahnya siapa yang mau digarap? Ya, orang tuanya tidak punya sawah. Ya, karena zamannya berubah. Saya kira sama dengan hari ini ya, di zaman digital, globalized, age atau era, dengan berbagai itu yang harus dipersiapkan bagi anak. Ya, tapi untuk hal-hal yang fundamental, saya pikir tidak ada perubahan di dalamnya. Ya, seperti misi hidup, mau kemana dan segala macamnya, itu yang tidak harus berubah. Tetapi cara belajar mungkin atau olahraganya mungkin itu boleh jadi sudah jauh berbeda dengan zaman kita hidup. Itu yang secara singkat yang harus dilakukan. Anak pelan-pelan mulai diajarin, diperlihatkan misalnya kalau tentang visi hidup, ada sekian banyak buku-buku yang bercerita atau kisah-kisah kehidupan nyata yang menunjukkan orang yang sudah memiliki segalanya kemudian frustasi, tidak mendapatkan kedamaian, sangat banyak ya. Contoh-contoh saya pikir itu perlu diajarkan buat anak ya, untuk menanamkan apa sih sebenarnya yang harus kita jadikan motivasi dalam hidup. Saya pikir kita harus mengemas kemasannya dalam bahasa yang bisa difahami oleh anak dan santri kita hari ini. Ya, tidak harus cintailah Allah karena dia ya, tentu saja tidak matching bagi usianya. Tapi saya kira bagaimana orang-orang yang misalnya ada artis K-pop laki-laki yang bunuh diri karena waktu dia bikin album pertama meledak, jutaan kopi dolar dia dapatkan, kopi yang dia dapatkan. Tapi kemudian dia bikin album kedua, dia sangat takut kalau album keduanya ini tidak sepopuler album pertama. Dan dia dihantui dengan perasaan cemasnya itu sampai dia bunuh diri pada usia 18 tahun. Itu yang menarik. Fame can kill you guys. Itu yang penting untuk dipikirkan. Saya pikir yang kayak begini ini yang mengantarkan anak untuk mengerti apa sih yang mau dicari dari hidup dan segala macamnya. Tidak harus dalil tentu saja, tapi itu yang kalau tinggal dicari formatnya dengan kekinian, ada sekian banyak hal yang bisa kita harapkan. Sekian banyak orang yang mendapatkan semua kemajuan dan segala macamnya itu tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan yang dia miliki ya. Itu untuk pertanyaan yang kedua, karena saya tidak bisa mendetailkan kecuali kalau kita bahas satu-satu ya, di bidang ini apa kira-kira langkahnya ya. Tapi secara singkat, carilah hal-hal yang paling relevan untuk konteks anaknya. Mau building karakter apa pada anak hari itu, dan kita yang harus pinter-pinter untuk mencari hal-hal yang inovatif, kontekstual pada zamannya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang
Apakah umat ini sudah menyamai Bani Israel dan Allah akan me-wipe out dan kemudian diganti dengan umat yang lain? Saya nggak tahu, saya bukan fortune teller dan saya nggak tahu. Cuman rumusnya di dalam Al-Quranul Karim, kalau sudah kenemenen tidak bisa lagi menampilkan, Allah biasanya kirimkan. Sebagaimana Bani Israel yang 2 kali Allah menghancurkannya, ya, di Palestina, bahkan tempatnya, kota sucinya dihancurkan ya oleh Allah. Tapi tentu saja tidak bersifat kolektif pada saat itu. Di Palestina, di tempat yang lain masih belum. Nah, apakah umat Islam akan kayak begitu? Mungkin saja. Mungkin saja kalau kita mengikuti track record yang sama. Ya, misalnya kalau kita mengalami hal yang sama, tahrif terhadap agama kita, merubah-rubah isi agama kita, pemuka agamanya sudah suka dengan bribery, merubah-rubah ajaran, perselingkuhan antara agamawan dengan politikus, agama menjadi kendaraan bagi para politikus, orang sudah tidak hidup dengan guidance kitab suci dan segala macamnya, sebagaimana perwatakan orang Yahudi saat itu. Kalau emang itu masif di tengah-tengah Islam, dan kita melihat ekonominya sudah tidak ada lagi nilai-nilai keislamannya misalnya, sama seperti orang Yahudi ya, dan segala macamnya itu, maka tentu saja nanti kalau sudah sangat parah dan segala macamnya, hukumnya tidak pernah berbeda. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, Allah itu tidak pernah merubah sunnahnya, ya, la mubaddila li kalimatillah, tidak akan pernah berubah. Ya, ordernya begini dan segala macam, Allah tidak merubah. Ya, akan terjadi hal yang sama. Tapi tentu saja judging terhadap komunitas tertentu tentu tidak wise dan tidak tepat. Karena yang bisa begitu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita bisa mengeklaim orang Bani Israel digituin? Karena Al-Quran yang menjelaskan, ya. Karena Al-Quran yang menyatakan Bani Israel dihancurkan oleh Allah, mengalami fitnah 2 kali dan segala macamnya karena apa yang mereka lakukan. Dan tentu saja kita harus waspada terhadap kondisi umat Islam hari ini. Kalau kita melihat dari aspek jeleknya umat Islam, ya, agak miris kita. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi yang lain, agak positif kita. Tumbuhnya anak-anak muda, misalnya untuk Indonesia saja case-nya. Kalau kita mau sederhanakan sebenarnya, gairah orang menghafalkan Al-Quran zaman ini jauh lebih besar kira-kira dibanding 5-10 tahun yang lalu. Dan itu cukup mengembirakan. Gairah orang untuk memakai pakaian Islami jauh lebih kuat dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Ada banyak hal yang positif masih. Anak-anak yang Masya Allah sekarang, ya, gairah orang untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Islam jauh lebih kuat dibandingkan 5-10 tahun yang lalu. Dan ini juga jadi gambaran-gambaran positif untuk ke depan, ya. Dan ini sekali lagi ini tugas kita bersama-sama. Kita ini seringkali lupa bahwa agama kita ini ada 2 peran yang harus kita mainkan, tugas personal dan tugas komunal. Tugas personal adalah membangun kesolehan pribadi kita sendiri. Tapi ada tugas kedua yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama, bikin peradaban Islam. Ini tugas kolektif. Di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang apa saja, perdagangan dan segala macamnya. Karena mestinya kita ini menjadi contoh, ya, kita jadi contoh bagi semua umat. Kalau kepingin tahu gimana sih umat Islam itu berekonomi, mestinya nanti nyontohnya ke umat Islam. Itu yang harus ada pada diri kita, pada komunitas kita. Dan bayangkan kalau semua orang berpikir begitu, insya Allah nanti akan tercipta masyarakat yang jauh lebih baik. Dari mana itu? Wallahu a'lam. Kalau dulu kebangkitan Islam bisa muncul dari Turki, ya, orang Arab sudah pernah, orang Turki juga sudah pernah, gilirannya sekarang orang Melayu kayaknya mungkin, ya. Dan semoga kita yang dipilih oleh Allah untuk membangkitkan umat Islam, Izzul Islam, untuk tahun-tahun ke depan atau abad-abad mendatang, ya. Dan itulah tugas kita bersama. Satu hal yang terakhir yang saya lupakan setelah semuanya itu, goal visi yang jelas yang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tabut dalam bahasa tadi, ada pendidikan jasmani, ruhani dan akal. Yang paling terakhir doa.
Sama seperti yang tadi dijelaskan, kesuksesan Bani Israel melawan Jalut, justru kredit poin paling besarnya menurut Al-Quranul Karim bukan usaha manusia, tapi justru karena doanya Bani Israel, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kita diingatkan itu orang muslim. Kalau kita mau bergerak, sekali lagi, saham paling terbesar dari segala perubahan apapun saja Allah SWT. Allah SWT. Dan itu yang harus terus diingat oleh kita semuanya, karena kita menginginkan perubahan pada diri kita, sekolah kita, atau apapun saja, terutama peradaban ini. Satu poin yang tidak harus dilupakan adalah doa. Doa, ya. Sama lah, ada di Al-Quran menarik kalau menggambarkan, saking kita ini tidak tahu sebenarnya kejadiannya, karena kita ini sudah okupasi dengan hukum kausalitas, karena seakan-akan semuanya harus diukur dengan ukuran yang fisikal. Padahal ada banyak sekali variabel-variabel lain yang pasti menentukan sesuatu itu terjadi. Ya, samalah ketika Nabi Musa berdoa Rabbi, ya, kata Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni lima anzal min khairin faqir, misalnya, ya Allah, kata Nabi Musa, apa saja asal itu berupa kebaikan datang darimu, saya bangkrut ya Allah, saya fakir ya Allah. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya citizenship, kewarganegaraan, tidak punya istri, tidak punya pekerjaan. Once dia berdoa itu, lihat kata Allah SWT, faja'at su'ihdahuma tamshi ala istihya, datang dua orang gadis kepada Nabi Isa alaihissalam, dan dari situ mulai terjadi semuanya, doanya itu dikabulkan. Ya, yang menarik, semua perubahan yang terjadi pada Nabi Musa adalah diawali dari doa. Karena doanya itu, ya Allah, terhadap apa saja yang berupa kebaikan darimu, saya fakir ya Allah. Dan itu diberikan oleh Allah SWT. Dikasih citizenship, dikasih mertua, suruh nikahin salah satu dari dua anaknya Nabi Syuaib, dan selanjutnya dikasih pekerjaan. Itu semuanya karena apa? Poin paling besarnya adalah karena doa. Karena doa. Karena itu kalau kita mau melakukan apapun saja, termasuk perubahan anak-anak kita, santri-santri kita, adalah yang paling pertama adalah doa. Doa. Karena itu Allah letakkan di akhir. Allah tekan di akhir, dan itu yang akan insya Allah membawa kesuksesan dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih ديننا التي اسمة أمرنا، واصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.